Jadi begini, justru saya yang kemarin beberapa yang lalu kasih komen itu. Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis. Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga? Contoh, ya, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan gizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh. Sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong, kami punya negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi. Nah, ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut ya support kita. Saya mau mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini kalaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal, bukan hanya dari anggaran APBN yang ada, karena pasti sangat terbatas. Ketua DPD RI itu mengusulkan bahwa zakat itu bisa digunakan untuk sebagai biaya tambahan ataupun sebagai biaya dalam program makan sehat dan bergizi, program Presiden Prabowo. Ketua DPD RI itu mengatakan bahwa masyarakat Indonesia itu bisa turut andil atau ikut serta dalam pembiayaan ataupun program makan gratis tersebut yang dilaksanakan oleh pemerintah Prabowo. Selain itu juga, organisasi Muhammadiyah itu sepakat dengan pendapat yang disampaikan oleh Ketua DPD RI bahwa zakat itu bisa digunakan sebagai pembiayaan dalam makan sehat ataupun makan bergizi Presiden Prabowo. Banyak masyarakat Indonesia ataupun netizen gitu ya, yang tidak sepakat dengan usulan yang disampaikan oleh Ketua DPD RI, yang dimana mereka beranggapan bahwa zakat itu seharusnya digunakan untuk fakir miskin ataupun orang-orang tidak mampu, untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Dan apakah orang-orang ataupun anak-anak yang bersekolah ataupun yang menerima yang namanya makan bergizi itu, semuanya itu apakah orang yang mampu ataupun orang yang tidak mampu. Dan banyak masyarakat Indonesia mengatakan bahwa kalau misalnya dananya kurang dalam pembiayaan yang namanya makan sehat ataupun makan bergizi ini, potong saja dari gaji ataupun tunjangan para pejabat Indonesia. Toh, pejabat Indonesia kan mendapatkan gaji dan tunjangan yang sangat besar. Ya potong saja dari situ. Ini bukan masyarakat menolak membantu ataupun ikut serta dalam pembiayaan makan sehat bergizi ini bagi anak Indonesia. Terlepas dari semua itu, padahal makan sehat bergizi ini dananya itu diambil dari APBN, yang dimana APBN ini didapat dari masyarakat Indonesia juga melalui pajak. Masyarakat Indonesia ini sudah membayar pajak setiap tahunnya untuk negara Indonesia sebagai kewajiban bagi rakyat Indonesia. Akan tetapi uang zakat ini juga mau diembat juga untuk program presiden ini, yaitu mensukseskan terkait yang namanya makan sehat bergizi. Iya sih, anggarannya itu akan digunakan untuk makan sehat bergizi untuk anak-anak kita juga yang sedang bersekolah. Kalau kita melihat berbagai fenomena yang terjadi ketika pembagian makan bergizi ataupun makan sehat ini, yang dimana banyak latar belakang siswa ataupun siswi yang tidak mampu, sehingga di rumahnya dia tidak sempat untuk sarapan, ataupun tidak bisa untuk sarapan karena orang tuanya belum bisa masak apa-apa di pagi hari.